Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Ali Imran ayat 161. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i. Karena ada alif yang didahului baris fathah, maka cara bacanya mim yang fathah kita panjangkan 2 harokat. Wa ma kana, ka ini juga sama namanya mad tabi'i. Karena ada alif yang didahului baris fathah, maka cara bacanya dipanjangkan sama dengan mim 2 harokat. Wa ma kana linabiyyin. Ada ya tasydid, tapi sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka ini bukan idgham, tidak perlu ditahan. Kita cukup pakai nabar, jadi agak dinaikkan intonasinya sedikit. Linabiyyin, linabiyyin. Yin berikutnya ini adalah jawaban untuk pertanyaan hari kemarin. Hukumnya adalah izhar halqi karena ada tanwin kasrah yang ketemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Maka cara membacanya, tanwinnya ini bunyi n-nya dibaca jelas. Wa ma kana linabiyyin ai. Berikutnya di sini ada hukum idgham bil gunnah naqis. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya, maka nun sukun ini dileburkan ke ya, bukan an tapi ai, dan dengung tahan. Ai, suaranya masuk hidung. Dari mana bunyi dengungnya? Bawaan dari nun sukun. Oleh karena itu tidak sempurna masuk huruf nun ke ya-nya. Makanya disebut dengan idgham yang nakis. Ayyaghul. Berhenti pada lam tasydid, maka kita cukup pakai nabar. Ya, untuk membedakannya dengan yang bukan tasydid, ini pakai nabar ya. Jadi tekanannya lebih ya, ditekan ke makhraj huruf lam ya, agak dinaikkan intonasinya ya, agak digas sedikit. Ayyaghul. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wa may ada idgham bi gunnah naqis karena ada nun sukun ketemu dengan huruf ya. Maka huruf nun sukun dilebur ke ya. Wa may disertai dengungan. Dengungannya sekali lagi bawaan dari nun. Wa may yaghlul. Ada lam sukun. Ini kita sebut dengan lam mutlak. Karena di hadapannya bukan lam lagi juga bukan ro. Maka lam sukun ini dibaca dengan jelas. Yaghlul ya'ti bima. Ma mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara membunyikannya dipanjangkan mimnya 2 harokat. Bima ghalla yaw. Yaw ada huruf lin karena ada waw sukun yang didahului baris fathah. Maka membunyikannya cukup kita lembutkan. Yaumal. Lalu berikutnya ada alif lam namanya alif lam qamariyah karena ada alif lam yang ketemu dengan huruf qamariyah yaitu qaf. Maka cara bacanya lam sukun ini dibaca dengan izhar atau jelas. Yaumal qiyah. Ya mad tabi'i karena ada fathah panjang di atas huruf ya. Cara membunyikannya dipanjangkan ya-nya 2 harokat.
Yaumal qiyamah. Tak marbutah kalau berhenti jadi ha sukun. Lalu di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh juga terus. Summa. Berikutnya di sini ada hukum gunnah musyaddadah karena ada mim yang bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi M-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung. Summa tuwaffa. Fa maqtobi'i karena ada fathah panjang pada huruf fa. Maka cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Summa tuwaffa kullu nafsim. Berikutnya di sini ada hukum idgham bi gunnah kamil kalau ini ya. Karena tanwin kasroh ketemu dengan huruf mim. Maka tanwin kasroh lebur ke mim. Nafsim M disertai dengung. Nafsim. Nah, yang ini dengungnya dari mana? Dari huruf mim tasydidnya, bukan dari tanwinnya. Oleh karena itu sempurna masuk tanwin ke mim sukunnya. Oleh karena itu tadi disebut dengan idgham bi gunnah yang kamil. Kullu nafsim ma maqtobi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya dipanjangkan mimnya 2 harokat. Maka sabat. Nah, hati-hati tak ketinggalan hamznya ya, anginnya belakangan bat. Wahum. Hum ada izhar syafawi karena ada mim sukun yang ketemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu huruf lam. Maka cara bacanya mim sukun ini dibaca izhar atau jelas. Wahum la maqtobi'i karena ada alif yang didahului fathah, maka panjang lamnya 2 harokat. La yuzlamun. Mun mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun yang sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya nun. Jadi kalau berhenti di sini mimnya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Pertanyaan untuk hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya? Shadaqallahul azim.